Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami lanjutkan informasinya. Varian baru influenza AH3N2 subclade K ya atau yang dikenal dengan nama superflu dilaporkan juga ditemukan di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI menegaskan superflu tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan clade maupun subclade influenza lainnya. Hingga akhir Desember 2025 tercatat ada 62 kasus superflu yang tersebar di 8 provinsi. Dengan jumlah terbanyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Juru bicara Kemenkes RI, Widiawati, menyatakan mayoritas kasus superflu ini ditemukan pada kelompok usia anak dan juga perempuan. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan data epidemiologi menyatakan influenza A H3N2 subclade K tidak lebih parah dibandingkan dengan clade maupun superclade lainnya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh menegaskan dan juga mendesak Kemenkes untuk gerak cepat mencegah potensi lonjakan kasus influenza pasca ditemukannya subclade K yang belakangan dikenal dengan sebutan superflu. Ia juga menyoroti laporan global soal dominasi superclade K yang dinilai memiliki tingkat penularan tinggi. Dikhawatirkan bisa berdampak pada masyarakat dan juga beban layanan kesehatan. Meskipun Kementerian Kesehatan RI menegaskan superflu tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan clade maupun subclade influenza lainnya, namun bagaimana dengan pencegahannya? Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami dan bergabung bersama kami pagi ini Ketua Unit Kerja Koordinasi Respirologi IDAI dari Dr. Wahyuni Indawati. Selamat pagi Dr. Wahyu. Selamat pagi, Dr. Wahyuni. Pagi Mas Febrian dan Mbak Glory, suara saya terdengar dengan jelas. Ya Dr. Wahyuni, kalau kita melihat apakah ada perbedaan dari superflu dengan flu biasanya? Terima kasih Mbak Glory. Jadi mungkin sekaligus juga saya mencerahkan gitu ya istilah-istilah yang digunakan di masyarakat. Seringkali kita ketika ditanya oleh orang tua gitu ya, seringkali menyatakan bahwa flu, ketika apakah anak saya kena flu, anak batuk pilek semuanya disebut dengan flu ya. Sebenarnya tidak demikian ya, karena batuk pilek itu penyebabnya adalah banyak sekali virus ya. Yang paling sering bahkan adalah rhinovirus sebenarnya. Tetapi istilah flu sendiri digunakan untuk gejala-gejala yang menyerang sistem pernapasan kita yang bersifat akut yang disebabkan spesifik oleh virus influenza. Jadi kalau kita ingin mengatakan seseorang itu terkena flu atau tidak, seharusnya kita sudah memeriksa bahwa memang penyebab dari batuk pileknya adalah virus influenza. Sedangkan kalau gejala-gejala yang umum yang kita dapatkan sehari-hari, batuk pilek biasa itu mungkin lebih cocoknya disebut sebagai selesma ya atau common cold. Nah tadi ditanyakan apakah berbeda ya superflu dengan influenza, gejala influenza yang biasa. Nah sebenarnya secara global virus influenza yang bersirkulasi di seluruh dunia itu saat ini yang paling dominan adalah H1N1 jenisnya ya, subtipenya maksud saya, dan juga H3N2. Itu sebenarnya adalah virus yang bersirkulasi secara bukan secara normal tapi secara musiman di seluruh dunia, dan itu dipantau secara rutin oleh Badan Organisasi Dunia termasuk juga negara kita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah kalau gejalanya apakah berbeda atau tidak, tentu kalau kita tidak memeriksa agak sulit membedakan. Tentu gejalanya sama dengan infeksi sistem pernapasan akut biasa seperti ada demam ya, batuk, pilek. Nah hanya saja pada influenza ini demamnya biasanya tinggi sekali, bisa mencapai 40 derajat, 39 derajat, biasanya anak akan menggigil ya. Kemudian nyeri sendi, nyeri kepala yang hebat kalau anaknya sudah bisa berkomunikasi. Kemudian biasanya akan menurunkan nafsu makan dengan sangat signifikan ya. Anak juga akan merasa lemas ya. Pada kondisi yang berat akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut sebagai pneumonia atau radang paru akut ya, yang
akan menimbulkan gejala sesak napas, anaknya nafasnya cepat, saturasi oksigennya turun ya, dan tentu anak-anak yang seperti ini harus dirawat di rumah sakit dan dipantau dengan lebih ketat. Mungkin demikian yang dapat saya Ya. sampaikan. Ya, Dr. Wahyuni, kalau kita lihat datanya kan dari 62 kasus yang tersebar di 8 provinsi ini kan mayoritas yang terkena adalah anak-anak dan juga kelompok perempuan. Nah, apakah memang sebenarnya anak-anak ini lebih rentan untuk bisa tertular dari superflu ini atau memang ada kelompok lainnya juga yang rentan terkait dengan hal ini, Dok Wahyuni? Ya, jadi sebenarnya untuk infeksi sistem respiratori akut, anak-anak itu memang merupakan kelompok yang sangat rentan, terutama anak balita, anak di bawah usia 5 tahun, khususnya lagi anak yang berusia di bawah 2 tahun. Tetapi memang ada kelompok lain yang juga berisiko tinggi untuk apabila terkena atau terinfeksi dengan virus ini, dia akan jatuh dalam kondisi yang lebih berat, yaitu yang kita lihat kelompoknya adalah kelompok lansia, yaitu pada kelompok usia di atas 65 tahun, kemudian ibu hamil, ya, atau ibu yang baru saja melahirkan 2 pekan setelah melahirkan, itu juga masih cukup rentan, dan juga kelompok-kelompok yang memiliki penyakit kronik. Misalnya adalah diabetes mellitus atau anak-anak dengan penyakit paru kronik seperti asma atau penyakit paru lainnya ya, kemudian juga anak-anak dengan penyakit ginjal yang kronik, penyakit jantung bawaan, penyakit darah, penyakit syaraf. Jadi artinya orang-orang dengan penyakit kronik itu resikonya sangat tinggi untuk mendapatkan infeksi yang berat. Oke, baik Dok Wahyuni, kalau melihat memang dari sebaran penyakitnya ini berarti cukup cepat ya Dok Wahyuni. Lalu apakah ada penanganan awal untuk mencegah superflu ini dan bagaimana cara untuk mencegah penularan ke anggota keluarga lainnya? Ya, baik. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai warga masyarakat tentu harus waspada terkait dengan adanya superflu. Tetapi tidak juga harus berlebihan karena seperti saya sampaikan bahwa aktivitas virus influenza ini secara global dia dipantau oleh Badan Kesehatan Dunia dengan suatu sistem yang disebut sebagai Global Influenza System dan Response Systems. Termasuk juga di Indonesia dilakukan surveillance setiap tahunnya, sehingga kita bisa memantau seberapa tinggi tingkat penularan di suatu negara, terutama juga di seluruh dunia ya, melalui data tersebut. Nah, sekarang apa yang dapat kita lakukan untuk pencegahan? Tentu pencegahannya adalah yang bersifat umum seperti dengan penyakit-penyakit infeksi respiratorik atau infeksi sistem pernapasan yang lain. Tentu kita perlu melakukan pencegahan seperti yang sudah kita kerjakan pada saat pandemi COVID. Ya, kita melakukan cuci tangan ya setiap kali kita keluar atau kita memegang sesuatu yang mungkin akan bisa menyebabkan penularan. Kita menggunakan masker apabila kita memang sedang sakit ya. Kemudian kita melakukan etiket batuk ya apabila kita memang sedang batuk sehingga tidak menularkan kepada sekelilingnya ya. Dan kalau kita memiliki gejala infeksi respiratori akut yang cukup signifikan, tentu kita harus berobat ke dokter ya. Kalau hanya ringan saja tentu bisa ditangani di rumah ya dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, tadi mencegah penularan kepada ke sekeliling kita ya. Karena dan kita mengidentifikasi apakah kita termasuk dalam kelompok risiko tinggi tadi seperti anak-anak, lansia, ibu hamil atau orang-orang dengan penyakit kronik tertentu yang nantinya akan memerlukan terapi khusus ya yang kita sebut sebagai antivirus ya. Untuk influenza ini memang sudah ada antivirusnya yang disebut sebagai oseltamivir, tetapi tentu pemberiannya adalah atas indikasi tertentu dan atas petunjuk dari dokter. Kemudian yang lainnya adalah kita juga memiliki pencegahan yang bersifat spesifik yaitu dengan imunisasi atau dengan vaksinasi. Jadi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memasukkan rekomendasi untuk vaksinasi influenza ini. Jadi untuk anak yang kurang dari 9 tahun kita dapat berikan 2 kali ya, pertama dan yang keduanya dengan selang 4 minggu, dan anak yang lebih dari 9 tahun adalah 1 kali setiap tahunnya. Jadi memang setiap tahun harus diulang Mbak Glory dan Mas Febrian agar kita tetap terlindung dari infeksi influenza ini. Berarti sebenarnya ini bisa dicegah dan juga antisipasi dengan penggunaan vaksin ya dok ya. Dok, tapi kok kalau tadi dokter jabarkan harus memakai masker, kemudian juga harus rajin cuci tangan. Ini kok mengingatkan saya dengan tahun 2020-an dok ya, waktu saat COVID. Ini kita tidak akan kembali ke masa seperti itu lagi kan dok ya nanti ya dok ya?
Ya, kita semua berharap dan berdoa dan tentu saja berupaya. Tadi berupaya adalah dengan melakukan surveillance yang akan mendeteksi secara dini apabila memang ada peningkatan lonjakan kasus ya. Demikian juga memantau dengan ketat apakah memang nanti tingkat keparahan ya atau tingkat angka kematiannya akan meningkat atau tidak. Tapi tentu kita akan lihat ke depannya. Demikian. Oke, Amin ya. baik. Kita berdoa ya supaya tidak kembali lagi ke tahun 2020 saat COVID-19. Amin. Oke, baik Dok Wahyuni. Saya juga ingin mengetahui langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak dari Kemenkes saat ini untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas ke depannya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada yang disebut sebagai surveillance SARI. SARI itu adalah Severe Acute Respiratory Infection. Jadi khusus untuk influenza ini kita tahu kalau kita belajar dari sejarah tentang pandemi yang terjadi akibat influenza ini sudah mungkin sekitar 4 kali ya sejak tahun 1918 itu dulu pertama kali ada yang disebut sebagai Spanish flu itu pandemi yang pertama, kemudian ada Asian flu tahun sekitar 57, 68 kita kenal ada yang disebut sebagai Hong Kong flu ya itu H3N2 juga di situ ya yang merebak ya. Kemudian yang terakhir adalah yang swine flu yang tahun 2009. Nah, itu tentu dengan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia surveillance terkait dengan angka kejadian penyakit influenza ini terus dipantau dengan tujuan tadi kalau kita sudah bisa mendeteksi sejak dini peningkatan-peningkatan kasus tentu kita bisa mengantisipasi dengan berbagai macam upaya untuk pencegahannya ya. Namun tentu bagi kita masyarakat ya awam kita harus membenahi diri lagi. Kalau saya lihat seringkali setelah pandemi kemarin kemudian kita menjadi lebih longgar ya, lebih longgar terkait dengan upaya untuk mencegah apabila ada infeksi saluran napas. Tentu kita harus kembali disiplin lagi semuanya untuk bersama-sama melakukan pencegahan tidak hanya untuk influenza tetapi juga untuk infeksi respiratorik yang lain. Termasuk juga melakukan vaksinasi yang teratur sesuai dengan jadwal yang dianjurkan. Baik, terima kasih Dr. Wahyuni Indawati, Ketua Unit Kerja Koordinasi Respirologi IDAI sudah bergabung bersama kami. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya agar tetap kembali ke protokol kesehatan dan juga tidak menularkan dari super flu ini. Tidak perlu khawatir dok ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.